Bab 545. Dibohongi. Setelah lebih dari 20 tahun berlalu, ilmu pedang Saito lagi-lagi meningkat, dan juga berhasil mengajar murid-murid yang hebat. Bisa dibilang dia memiliki kedudukan yang tinggi. Saito menyimpan pedang di tangannya, kemudian berjalan ke arah ruang teh. Baru saja membuka pintu ruang teh, ekspresi Saito pun berubah. Karena Jimmy Hua yang sekarang ada di depannya tidak sedang duduk, melainkan terbaring, terlihat sangat menyedihkan. Mem. Seluruh tubuh Jimmy dibalut perban, bahkan mulutnya juga dibalut. Wajah Saito mengeras, dia menghirup nafas dalam dan berjalan ke sana, kemudian membuka perban di mulut Jimmy dan berkata dingin, "Apa yang terjadi?" Jimmy berkata kesakitan, "Guru, kamu harus membalaskan dendamku, Eric Kin itu. Bagaimana dengan orang hebat di dalam tubuhmu itu?" Saito berkata dengan ekspresi dingin. Jimmy berkata dengan susah payah, "Telah dibunuh oleh Eric Kin itu. Sebuah roh fase kesempurnaan dibunuh." Saito mengerutkan keningnya, merasa hal ini sangat mengejutkan. Dia semakin penasaran dengan kekuatan Eric Kin. "Guru, kamu harus membalaskan dendamku." Jimmy kelihatannya sangat kesakitan. Saito mendengus ringan, dia berkata dengan suara berat, "Memang, tidak ada gunanya mengandalkan orang lain, hanya kultivasi sendiri yang benar-benar bisa diandalkan." Kemudian, Saito mengibaskan tangannya dan berkata, "Antar dia ke rumah sakit dulu." "Baik, Tuan Saito." Beberapa orang yang ada di sampingnya segera berdiri dan mengangkat Jimmy keluar. Saito duduk di sebelah meja, murid di sampingnya segera menuangkan teh untuknya. Kemudian, Saito berkata, "Pergi panggil Luke kemari." "Baik, Guru." Muridnya mengiyakan dan langsung bergegas keluar. Beberapa menit kemudian, seorang lelaki yang tampan dan berharisma berjalan masuk. "Guru." Luke menghampiri Saito dan memberi salam kepada Saito. Saito mengangguk dan berkata, "Kamu sudah mendengar kabar tentang adik juniormu kan?" Luke mengangguk dan berkata, "Tidak disangka bahkan dengan keberadaan orang hebat di tubuh Jimmy, dia tetap kalah." Saito menghirup nafas dalam dan berkata, "Hanya kekuatan yang dilatih sendiri baru termasuk milik sendiri. Talenta Jimmy pada dasarnya tidak bagus, juga tidak cukup berusaha, kalah juga tidak aneh." Luka mengerutkan kening, "Guru, jadi maksud Anda?" Saito mendongak dan menatapi Luke dengan tatapan dingin, kemudian berkata, "Aku tidak peduli Jimmy mati atau hidup, tapi aku tidak boleh kehilangan muka untuk kedua kalinya. Aku mau kamu sekarang pergi ke kota G, selesaikan secepat mungkin, bawa kepalanya dalam 3 hari." "Baik, Guru." Luka berkata sambil membungkuk. Luka adalah murid Saito yang paling berbakat, keahliannya dalam ilmu pedang lebih hebat jauh daripada Jimmy Hua. Dia adalah orang yang sangat berhati-hati, jadi sebelum berangkat, dia lebih dulu pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi Jimmy, sekaligus mencari tahu tentang Eric Kin. Di dalam rumah sakit, Jimmy yang melihat Luka seketika menangis. Dia berkata kesakitan, "Kakak senior Luke, kamu harus membantuku balas dendam. Huhuhu, aku sangat kasihan." Luke tertawa, "Sudah, jangan sedih, Guru sudah memerintahkanku pergi ke kota G untuk membalaskan dendammu sekarang juga." Jimmy segera mengangguk, "Baik, Kak senior, kamu harus membunuhnya." Berkata sampai sini, Jimmy berhenti sejenak, kemudian berkata, "Tapi Eric Kin mungkin tidak ada di kota G." "Oh." Luke agak kaget, "Kalau begitu dia ada di mana?" Mendengar kata-kata ini, Jimmy agak menghindar dan berkata, Dia mungkin telah pergi ke organisasi Tongfang." Kening Luke berkerut, dia kenapa bisa pergi ke organisasi Tongfang? "Kamu memberikan alamatnya?" Bukan, Kak senior, orang hebat itu yang memberitahu dia, tidak ada hubungannya denganku." Jimmy langsung melambaikan tangannya. Luke tertawa, "Dia telah pergi ke organisasi Tongfang, kelihatannya tidak perlu aku yang pergi menghabisinya." Luke berpikir sejenak, namun akhirnya memutuskan untuk pergi ke sana, menghindari hal di luar dugaan. Eric sudah berdiri di mulut gua ini selama 2 hari. Selama 2 hari ini dia tidak tidur sama sekali, kerohaniannya terus mengelilingi seluruh gua, karena itu, dia pun terlihat agak kelelahan.
Penggunaan kerohaniannya sangat besar, membuat Erik terlihat agak lemah, kesadarannya jadi tidak setajam dulu. Tapi dia tetap bertahan dan berdiri di tempat, agar tidak ada yang mengganggu. Dayton berkata waktu yang diperlukan setidaknya 3 hari, selama 3 hari ini, Erik tidak berani menurunkan kewaspadaannya. Pas di saat ini, Erik tiba-tiba merasa di beberapa kilometer dari gua ini, ada gerakan. Sebuah aura yang sangat kuat sedang bergerak dengan cepat. Ada orang. Mata Erik menyipit, dia berusaha fokus dan mengunci kerohaniannya ke aura itu. Aura itu bergerak dengan sangat cepat menuju ke organisasi Tongfang. Kening Erik mengerut, setelah berpikir beberapa saat, dia menarik kembali kerohaniannya, menutupi auranya, berusaha menghindari perkelahian. Di gunung berapi organisasi Tongfang, Luke berdiri di tempat, menatapi reruntuhan di depannya. Dia mengerutkan keningnya dan berkata, organisasi Tongfang musnah begitu saja. Dia berpikir sejenak, apakah Erik yang terlalu kuat, atau organisasi Tongfang ini tidak sehebat namanya. Organisasi Tongfang adalah keberadaan yang tidak tertandingi di dalam hati mereka, namun sekarang malah tinggal reruntuhan, membuat Luke tidak bisa menerima dalam waktu singkat. Dia menyebarkan kerohaniannya, seketika menutupi beberapa kilometer di sekitarnya. Hanya dalam waktu singkat, dia sudah merasakan keberadaan Erikin. Meskipun Erik sudah menyembunyikan auranya, tapi tetap tidak bisa menghindari kerohanian Luke. Masih belum pergi. Luke mengerutkan keningnya, ada 2 aura, kekuatan mereka tidak lemah. Sudut bibir Luke terangkat membentuk senyum dingin, kemudian dia pun bergegas ke arah Erikin berada. Erik duduk bermeditasi di mulut gua, berusaha mengembalikan kekuatan kerohaniannya. Tubuhnya yang sekarang agak lemah, kekuatannya jauh dari di saat puncaknya, terutama dia telah menggunakan kerohaniannya berkali-kali, membuatnya kehabisan kekuatannya. Sosok Luke terus mendekat, dalam waktu beberapa menit, dia sudah berdiri di atas Erik. Melihat sosok ini, Erik mengerutkan keningnya, dia berpikir sejenak, kemudian berdiri dan berkata, "Halo, kamu siapa?" Luke tidak pernah melihat Erikin, dia pun mengamati Erik dan mengerutkan keningnya, "Orang kota G." Benar, kita datang untuk berguru, tapi sesampainya di sini kita tersesat." Erik berkata sambil menunjukkan ekspresi kasihan. Luke mengamati Erik dengan teliti, dia melihat kekuatan Erik tidak kuat, bahkan bisa dibilang lemah. "Kamu datang untuk berguru kepada siapa?" Luke bertanya dengan bahasa Mandarin yang tidak bagus. Erik menghela nafas dan berkata, "Aku dengar-dengar di sini ada sebuah organisasi yang sangat hebat, jadi aku datang setelah menjual seluruh hartaku, tapi kelihatannya aku dibohongi, di sini sama sekali tidak ada apa-apa." "Saudara, apakah kamu tahu jalan keluar? Aku sudah tersesat di sini selama 1 hari." Luke mengerutkan keningnya. Dia tidak menjawab pertanyaan Erik, namun berkata dingin, "Apakah kamu pernah melihat orang lain di sini?" Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.